Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Yusuf Kala. Usai didesak, Yusuf Kala akhirnya bongkar lebih enak zaman Jokowi atau SBY. Dan ini disampaikan atau ditanyakan saat Yusuf Kala di acara stasiun TV nasional ya. Nah, bagaimana komentar dan juga responnya terkait lebih enak mana zaman Jokowi atau SBY? Ini sesuai dilansir oleh denpasar.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Suara Denpasar. Yusuf Kala buka suara saat ditanya lebih enak zaman Jokowi atau SBY. Jawaban itu disampaikannya secara eksklusif dalam salah satu acara stasiun televisi nasional. Yusuf Kala merupakan politisi senior dari Partai Golkar. Ia menjabat sebagai wakil presiden sebanyak 2 kali, yaitu pada masa Presiden SBY 2024 hingga 2009 dan pada masa Presiden Jokowi 2014 hingga 2019. Sosok politisi senior itu diketahui punya peran penting dalam upaya perdamaian Indonesia bersama kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di luar daripada itu, ada momen unik ketika dirinya ditanya lebih enak mana zaman Jokowi dan zaman SBY. Dia menyampaikan jawaban secara langsung. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Yusuf Kala oleh pengamat politik bernama Adi Prayitno dalam salah satu acara bernama Q&A yang ditanyakan oleh Metro TV. Pak JK ini kan jadi wakil presiden 2 kali ya, zaman Pak SBY dan Pak Jokowi. Kalau dirilis, kalau rata-rata lebih enak yang mana sebenarnya? Ujar Adi dilansir Suara Denpasar dari kanal YouTube Metro TV pada Senin. Kemudian mendapatkan pertanyaan seperti itu, Yusuf Kala tidak langsung menjawab dengan jelas. Ia justru malah menyampaikan pandangannya tentang perbedaan model kerja dari dua zaman tersebut berdasarkan pengalamannya. Kalau waktu zaman SBY, saya dengan SBY sejak awal sudah ada perjanjian tertulis. Sebenarnya Ibu Mega juga ngajak, cuma tidak bilang, ujar mantan wakil presiden itu menjawab. Jadi bukan enaknya, beratnya justru. Ada fokus kita kerja. Kalau Pak Jokowi semuanya umum-umum dan yang berat rapatnya terlalu banyak gitu kan, ujarnya melanjutkan. Belum selesai jawaban Yusuf Kala, obrolan langsung dipotong oleh Skania Sutisnawinata selaku jurnalis senior yang juga hadir dalam acara itu. Beberapa menit topik berganti menjadi cerita Yusuf Kala soal latar belakangnya menjadi pengusaha sekaligus politisi. Namun beberapa menit kemudian obrolan kembali dipotong oleh Adi Prayitno yang menegaskan kembali pertanyaan di awal. Kalau dijawab hitam putih, coba lebih enak SBY atau lebih enak zaman Jokowi, tanyanya menegaskan. Setelah didesak, Yusuf Kala akhirnya menjawab bahwa itu adalah rahasia ya. Jadi ia enggan menjawab pertanyaan yang membandingkan kedua era kepemimpinan itu. Itikat pejabat ada rahasianya, tidak boleh apa itu membicarakan sesuatu yang sudah terjadi, jawabnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan perspektif dari Yusuf Kala terkait pertanyaan lebih enak mana zaman SBY atau Jokowi gitu ya. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya semua orang sudah bisa melihat ataupun merespon atau menjawab ya berdasarkan fakta realitis yang ada di lapangan ya. Dan memang setiap pemimpin mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu bisa dinilai. Bagi orang yang cenderung menjadi pendukung penguasa, memang lebih aman untuk dalam hal menyampaikan sesuatu yang positif terus gitu ya. Dan memang hal yang paling gak enaknya di sini adalah di saat sekarang gitu ya, dalam hal menyampaikan pendapat kritik itu sangat gampang sekali di kriminalisasi ya, dengan ujaran kebencian, ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran ya. Dan itu yang sering disematkan ataupun
yang sering dikenakan kepada para pengkritik ya, banyak ya, dari Sengkana Nainggolan, Anton Permana, Edi Mulyadi dan lain sebagainya, hanya menyampaikan kritik ya, hal-hal yang positif untuk kebaikan pemerintah, justru jawabannya dikriminalisasi ya. Jadi nggak berjalan yang namanya demokrasi sesuai yang terus-menerus diulu-ulukan, bahwasanya ada kebebasan untuk berpendapat, itu tidak jalankan ya. Termasuk juga dalam demokrasi ada kedaulatan di tangan rakyat, yang terjadi nyatanya jauh dari kepentingan rakyat, dan itu terjadi saat ini, dan ini terjadi miris ya. Padahal harapan kita ketika ada pemimpin baru ya, sunatullahnya itu harus lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Jadi misalnya juga Pak JK ya pernah juga menyampaikan ketika rame-rame penangkapan orang yang menyampaikan kritik ya, kalau nggak salah, dan pemberitanya juga masih ada, bahwasanya saya tidak merasakan setakut ini ketika menyampaikan ya pendapat karena ada ancaman kriminalisasi. Dan itu ramai ketika awal-awal orang itu sedikit menyampaikan pendapat, kritik, dikriminalisasi ya, hanya berbekal omongan yang itu tidak akan bisa membuat orang itu langsung ya cedera ya, atau langsung luka-luka ya, tetapi langsung dibalas dengan kriminalisasi, entah itu oleh pasar yang dalam tanda kutip bisa saja ya, pasar yang bergerak tetapi digerakkan oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu tentu saja yang berkuasa. Nah, pada saat awal-awal ramai tentang gampangnya orang itu dicokok karena beda pendapat, termasuk juga kritik, ini justru meniadakan ya demokrasi yang terus-menerus mereka elu-elukan ya. Demokrasi dari kedaulatan ada di tangan rakyat, termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya. Dan ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 28 ya. Negara menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan ya, tetapi hampir semua aturan yang ada itu diterabas, bahkan dilanggar ya. Jadi banyak aturan yang ada di negeri ini, dan aturan tinggal aturan, tetapi tidak pernah dijalankan, malah pelanggarannya lebih banyak. Termasuk juga pengelolaan sumber daya alam yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah dijalankan sesuai amanat konstitusi pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di itu dikelola oleh negara dan dibagikan secara merata ya kepada rakyat ya. Apakah ini dijalankan ya, kita lihat sendiri di lapangan bagaimana penguasaan sumber daya alam itu ya mayoritas dikuasai oleh asing dan asing ya, dan akhirnya negara pemerintah cuma mendapatkan hasil sedikit ya, dan itu pun berebut dengan orang banyak ya. Jadi itulah demokrasi kapitalisme yang utopis untuk menerapkan ataupun mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan di tangan oligarki atau ya para kapitalis, orang-orang yang mempunyai uang ya. Nah, Yusuf Kala adalah tokoh politik yang senior ya, dalam kiprahnya yang tertinggi, meskipun sebagai wakil presiden ya, itu adalah jabatan yang prestisius ya, dipercaya menjadi wakil presiden dalam dua orang presiden, yaitu masa pemerintahan SBY dan juga masa pemerintahan Jokowi. Dan itu berlangsung ya kurang lebih berjalan aman setosa ya. Nah, saat ini juga politis senior itu yaitu Yusuf Kala ya, upaya ataupun perannya sangat signifikan pada saat menyampaikan upaya perdamaian Indonesia dengan GAM ya. Jadi itu memang selain SBY, di situ ada Yusuf Kala yang perannya sangat signifikan untuk meredam bahkan mendamaikan GAM ini yang sudah waktu-waktu yang lamanya itu
itu selalu menimbulkan ya ketidakpastian di negeri ini ya. Jadi jika sumbangsinya banyak ya, dan juga meskipun hanya sebagai wakil presiden. Nah, saat ini kalau kita menilai gampang untuk membandingkan pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi ya, karena memang kenapa ini rahasia, karena memang posisi JK yang memang tidak menguntungkan ya. Jadi memang tidak menguntungkan kalau mantan pejabat publik itu menyampaikan ya pendapat itu yang tidak mengenakan ya, terutama kepada kekuasaan, karena kekuasaan yang ada sekarang itu ya kecenderungannya tidak malah menampung aspirasi, tetapi malah menggebuk aspirasi ya, aspirasi yang harus ditampung ya, kemudian dipelihara sebagai satu bentuk variabel dalam anak bangsa yang hidup di negeri ini ya, sebagai bagian dari kebebasan untuk berekspresi, malah dikepuk dengan pasal yang we don't know exactly ya, where actually it come from ya. Kita nggak tahu dari mana kok tiba-tiba ada pasal tentang ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang terus-menerus dipakai sebagai alat gebuk pemerintah terhadap orang-orang yang tidak setuju atau berseberangan dengan kekuasaan ya. Dan mayoritas digerakkan tentu saja oleh civil society ya. Jadi terkesan seperti terjadi adalah bentrok horizon yang harusnya pemerintah dalam hal ini memfasilitasi ya, mengakomodasi setiap keinginan dari rakyat, yaitu dalam bentuk pendapat, opini, unek-unek ya, disampaikan dan itu tidak melanggar hukum ya. Karena yang melanggar hukum yang jelas ya, orang yang melakukan anarki, korupsi ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu yang harus diproses. Dan saat ini memang kalau kita memilih ya gampang saja ya, dari hal yang sering bersentuhan dengan masyarakat banyak, misalnya ekonomi ya. Nah, ekonomi ini bisa kita sebelum kita menyentuh tentang angka-angka ya, bisa kita nilai sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya umum ya. Misalnya tentang utang SBY itu ya, pada masa pemerintahan SBY itu menyampaikan akan melunasi utang tersebut, dan ini adalah langkah bagus ya, sehingga kita tidak terus-menerus terjebak dengan utang. Dan kalau utang itu sudah terjebak, yang ada adalah aset-aset negara digadaikan gitu ya. Itu yang terjadi. Kemarin juga ada Bupati Meranti yang sampai melakukan hal yang tidak biasa, sampai menggadaikan kantornya yang nilainya 100M ya, dan baru cair 50M atau setengahnya. Dan saat ini ya, kalau kita melihat ekonomi ya, ekonomi jalan mundur gitu ya, suka atau tidak suka. Dan ini sudah pernah sering disampaikan oleh para pengamat ekonomi. Dan masalah utang saja, utang kita ugal-ugalan, yang dari semulanya SBY itu meninggalkan hanya 1.800 atau 2.000 ya, sekarang ugal-ugalan berkali-kali lipat menjadi 7.000 lebih ya triliun untuk negara. Dan anehnya lagi ya, sebagian besar itu sepertiganya ya, itu dipakai untuk utang, untuk membayar bunganya utang saja ya, 400 triliun ya. Jadi luar biasa ya kondisi negeri ini, yang harusnya mayoritas muslim itu harus menghindari yang namanya utang atau bunga ya, yang di situ adalah riba yang kita khawatirkan kalau tidak dijauhkan ya. Kita khawatir yang kena adab oleh Allah itu hampir rata-rata semua manusia ya. Nah, utang itu jor-joran, bahkan terkesan terjun bebas ya. Dan diprediksi pada akhir masa pemerintahan Jokowi, utang ini akan nambah lagi sampai 10.000 triliun ya. Padahal utang yang ada itu belum termasuk utang BUMN yang nilainya juga sama gitu ya, nilainya besar ya.
Jadi ini masa utang luar biasa kacau gitu ya. Dan kita dalam masa jelang masa berakhirnya pemerintahan Jokowi terkesan tidak ada ya niatan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah utang ya, agar negara ini ke belakangnya ya, ke depannya itu tidak mempunyai utang yang numpuk ya. Nyatanya ini tidak ada aksi nyata dan utang itu terus-menerus dilakukan ya. Maka pantas ke depan itu ya, yang kasihan yaitu anak cucu anak bangsa Indonesia itu sendiri ya, karena yang membayar tentu saja adalah rakyat. Karena mayoritas kita pembayaran APBN melalui pajak, maka mau tidak mau ya, kembali lagi yang membayar utang itu ya, yang ribuan triliun itu ya, tentu saja melalui dari uang rakyat. Itu dari ekonomi ya. Kemudian dari sisi politik juga luar biasa ada, dan korupsi ya. Korupsi kita itu ugal-ugalan. Indeks persepsi korupsi kita terakhir SBY itu menurunkan 34 ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Terjadi justru awal-awal itu kelihatannya meyakinkan ya, naik pemerintah SBY dan pemerintah Jokowi itu indeks persepsi korupsi itu menjadi 40. Nah, sekarang justru malah turun-turun dari 38 ke 34. Apalagi ketika diketemukan transaksi sinyal 349 triliun, ini dikhawatirkan akan memperburuk ya persepsi IPK kita, indeks persepsi korupsi, yang kalau kita lihat hari demi hari seakan-akan semua coba terbongkar tuh ya, aksi yang namanya aksi praktek KKN. Jadi itu aja sudah terlihat ya, termasuk untuk janji-janji tentang impor ya. Kalau kita melihat potensi di negeri ini banyak ya, tetapi karena banyaknya itu makanya sering impor gitu ya. Harusnya dalam hal ini lebih mementingkan atau keberpihakan kepada rakyat daripada kepada para kapitalis yang di situ pasti akan bercokol untuk selalu melakukan impor, memilih harga yang murah daripada memilih produk dalam negeri yang harusnya itu dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Jadi kalau kita melihat secara detail, perekonomian itu justru berkurang ya, atau rusak ya, tambah hari tambah rusak, yang harusnya harus lebih baik malah tambah rusak ya. Maka kita harus menanyakan kenapa ini terjadi. Yang harusnya pemimpin yang baru itu sunatulnya harus lebih baik, malah ini malah tambah tidak baik ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.